Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai geramnya kader PSI kepada Pak Mahfud MD. Ya, geram banget kalau saya lihat gitu ya pernyataan-pernyataannya di beberapa channel YouTube dan juga di beberapa media massa. Saya bisa memaklumi kegeraman kader PSI ini karena dia melihat Pak Mahfud MD yang sebelumnya diangkat sebagai menteri oleh Pak Jokowi, nggak main-main loh, Menko, Menteri Koordinator. Artinya, iya, Pak Jokowi berjasa dong atas kehidupan seorang Mahfud MD, sehingga dia mempercayakan posisi Menko untuk Pak Mahfud MD. Ya, kurang apa misalnya? Kalaupun ada kesalahan atau kekurangan atau perlakuan Jokowi, misalnya kalaupun yang tidak berkenan terhadap Mahfud MD, kalau saya seorang Mahfud MD, saya hanya akan mengingat jasa seorang Jokowi yang sudah berjasa. Yang lainnya saya pendam. Saya tidak akan mengumbar keluar apa perlakuan Pak Jokowi terhadap diri saya yang tidak berkenan misalnya. Karena jasanya jauh lebih banyak. Dengan kata lain, saya tidak pernah melupakan jasa orang atas diri saya. Meskipun di kemudian hari orang itu ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada saya. Saya ambil contoh ya, Pak Jonan misalnya. Pak Jonan kan pernah diangkat sebagai menteri apa itu, perhubungan ya, dari sebelumnya Dirut Kereta Api Indonesia. Menurut rumor nih namanya ya, Pak Jonan itu diberhentikan oleh Pak Jokowi karena, sekali lagi ini rumor ya katanya, Pak Jonan tidak setuju dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akhirnya dia diberhentikan, ya sudah. Sampai sekarang coba Anda lihat, pernah nggak Pak Jonan mengumbar cerita atau mengumbar pendapat, opini atau apapun yang memojokkan Jokowi? Tidak ada. Saya tidak pernah dengar. Tidak ada. Ya, bahkan terkesan dia sama sekali nggak mau memberikan pendapat apapun tentang Pak Jokowi. Ya, padahal menurut saya secara pribadi dicopotnya Jonan itu menurut saya loh adalah sebuah pengalaman buruk buat Pak Jonan. Ya kan? Tapi dia tidak pernah sekalipun sampai sekarang menyerang yang namanya Pak Jokowi. Tapi beda ini sama Mahfud MD. Nah, oleh karena itu kita lihat nih ya satu podcast nih ya. Ini kita lihat judulnya aja deh ya. Mahfud MD sengkuni baru. Ini kata kader PSI nih. Nanti kita lihat nih ya. Amin Rais itu lewat. Kalah tuh Amin Rais sama Mahfud MD gitu maksudnya. Kemudian juga di podcast yang di Tribun Jogja. Nah, kader PSI-nya ini namanya Pak Sudarsono ya. Nah, Pak Sudarsono menyebut Mahfud ini sengkuni. Ya, tadi disebut sengkuni baru. Ya, karena terus-menerus menyerang, mengkritisi proyek era Presiden Jokowi dan juga
dia ikut-ikutan mengomentari soal ijazah Jokowi. Misalnya ini Anda lihat ini ya di channelnya Tribun News juga. Dia minta UGM jangan bela mati-matian ijazah Jokowi. Lah, ijazah aja dia komentari. Mestinya diem aja. Ya. Lah kalau UGM mau bela Pak Jokowi, kenapa dia yang sewot? Ya kan? Nah, inilah semua yang membuat kader PSI tadi, Sudarsono, ya menyebut Mahfud ini sengkuni. Ya. Aduh, banyak deh, ya. Jadi Pak Sudarsono ini meluapkan amarahnya ini ya kepada mantan Menko Polhukam, ya. Yaitu Pak Mahfud MD, yang terus-menerus ya tanda kutip menyerang. Terakhir soal IKN, soal kereta cepat Wush gitu ya. Jadi menurut Sudarsono, Mahfud sekarang jadi sengkuni, ya. Maksudnya begini loh, saya nangkep ya. Kalaupun benar semua itu salah, pada waktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, dia punya dua pilihan. Ya, secara gentle, pelan-pelan di belakang dia bilang, Pak, Bapak salah loh. Bapak salah loh. Dengan konsekuensi, misalnya umpama kalau rumor soal Jonan itu benar ya. Udahlah Pak Mahfud saya ganti, misalnya. Itu resiko. Baru itu menunjukkan seorang yang punya integritas. Dia kritik langsung tapi tidak di depan umum lah, karena dia waktu itu kan sebagai pembantu presiden. Atau setelah dia kasih kritik tidak diterima atau malah dimarah-marahin, berhentilah jadi Menko Polhukam. Bicara di publik, saya sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi tapi tidak mau didengar. Oleh karena itu, sekarang saya sudah jadi warga biasa, saya kritik, misalnya dong, itu proyek IKN, itu proyek kereta cepat, ada indikasi penggelembungan, markup, suap, atau apapun, lapor ke KPK. Jangan sudah enggak jadi Menko lagi, sekarang cuap-cuap, kayak orang sakit hati. Padahal kurang apa Jokowi? Ketika masa jabatannya belum selesai, Jokowi memberikan izin kepada Mahfud MD untuk ikut kontestasi ya Pilpres. Ingat kan, dia akhirnya mendampingi Ganjar sebagai cawapresnya, tapi sorry kalah. Poin saya, apa kurangnya Jokowi memberikan izin? Lanjut deh. Nah, jadi pernyataan-pernyataan negatif gitu ya Pak Jokowi ya terhadap proyek-proyek yang dibangun oleh Pak Jokowi, dan juga yang tadi yang saya sudah tayangkan soal ijazah Jokowi itu. Makanya Pak Sudarsono itu bilang Pak Mahfud MD sekarang jadi sengkuni, ya. Sengkuni tahu nggak? Ya kalau Anda nggak tahu saya kasih tahu ya. Sengkuni adalah tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain. Nah itu loh definisi sengkuni. Bukan definisi sih ya. Arti sengkuni itu gitu. Itu tokoh wayang ya. Maka Pak Sudarsono mengambil kata sengkuni itu menurut saya mungkin ya. Nah jadi kemarin si Mahfud ini kemana? Kan jadi orang pemerintahan ya. Kok sekarang ngikut-ngikutan ngupas soal IKN, soal WUS, ya kan? Dia kan sudah sekian tahun ikut Jokowi. Iyalah kan jadi Menko Polhukam. Berarti kan tahu semuanya. Tetapi sekarang membuat gaduh. Ngomong inilah, itulah. Kalau benar tahu pada waktu itu, jadilah pahlawan pada waktu itu. Itu baru jagoan. Dia kritik Pak Jokowi. Mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri saya. Kalau yang tahu saya orang yang mungkin orang bilang suka kritik gitu. Oh iya, atasan saya yang menurut saya nggak ini saya kritik, tapi nggak di depan umum ya. Saya minta ketemu, saya sampaikan. Kalau dia marah, saya punya dua konsekuensi. Nggak disukai,
atau dipecat, atau saya ngundurkan diri. Ya kan? Lah aduh gimana ya Pak Mahfud ya. Nah, jadi menurut saya ya, ada benarnya juga ini Pak Sudarsono. Ada benarnya juga Pak Sudarsono ya. Nah, dia bilang bahwa seharusnya kalau proyek WUS di era Pak Jokowi melanggar hukum, artinya Pak Mahfud MD pun ikut terseret. Karena ada di bawah kepemimpinan Jokowi. Menko Polhukam loh. Menko Polhukam artinya kalau Pak Jokowi melakukan hal yang tadi, ada penggelembungan, kan melanggar hukum nih. Nah, dia kan sebagai Menko Polhukam, kok tidak bisa ngerem itu? Kok tidak bisa memberikan masukan? Kok tidak bisa menghentikan supaya proyek itu tidak melanggar hukum? Setidak-tidaknya malulah, berhentilah. Udahlah Pak, saya nggak mau ikut terlibat, saya berhenti gitu dong ya. Ikutin dong gaya apa ya, istilahnya petinggi-petinggi di Jepang gitu ya. Ya kalau nggak cocok ya mundurkan diri, daripada harus bunuh diri nanti kalau terbukti. Langsung atau tidak langsung ikut bersalah dong, karena dia ada di bawah kepemimpinan Jokowi sebagai Menko Polhukam. Tapi sekarang ngomongnya paling kencang, bilang itu ada pelanggaran, ada indikasi ini. Nah ini kan, aduh, ya menurut saya sih sorry ya, memalukan. Ya, jadi menurut Pak Sudarsono, kalau memang proyek-proyek itu melanggar hukum, ya Pak Mahfud MD otomatis juga ikut terseret dong. Ya, jadi ada apa sih ini soalnya sama Pak Mahfud MD? Apa karena dia kalah gitu ya di kontestasi Pilpres, kalah melawan anaknya Jokowi, sehingga masih dendam sama Gibran dan juga sama Jokowi. Nah, jadi kalau sekali lagi menurut Sudarsono, kalaupun di dalam proyek-proyek itu melanggar hukum, ya, Pak Mahfud dulu ada di dalamnya, ya. Kalaupun benar, dia ikut bertanggung jawab. Tapi apalagi kalau tidak benar, artinya sekarang itu, ini menurut Sudarsono, itu berarti dia fitnah lah, ya. Jadi Pak Sudarsono berani menegaskan di sini katanya ya, Mahfud MD ini sekarang jadi sengkuni, ya. Kalimat-kalimat yang beliau sampaikan katanya tidak layak sebagai seorang negarawan. Seharusnya Mahfud MD menurut Sudarsono tidak ikut berkomentar. Apalagi yang bukan ranah dia lagi kan. Bukan ranahnya dia lagi. Apalagi dia dan Pak Jokowi sama-sama orang Jawa, kata Pak Sudarsono. Jadi intinya Pak Sudarsono ini sangat menyayangkan. Ya. Tidak seharusnya Pak Mahfud MD ini terus-menerus mengomentari hal-hal itu sedemikian jauh, senegatif itu, dan berpotensi menjelek-jelekan lah pastinya ya. Dia kan juga orang Jawa, kata Pak Sudarsono. Harusnya Pak Mahfud MD ini ya, jadilah orang yang seperti istilahnya mikul dur mendem jero. Ya, loh, dia nggak ingat bahwa Pak Jokowi yang menjadikan dia sebagai Menko Polhukam, sebagai pembantunya, ya. Justru Pak Sudarsono mengharapkan atau menyarankan Mahfud MD ini mengomentari aksi Roy Suryo dan kawan-kawan yang mendatangi makamnya keluarga Jokowi. Ya, padahal kan Mahfud MD ini juga dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan sebagai ustadz. Harusnya komentar-komentarnya menyejukkan menurut Sudarsono ya. Jadi lebih baik katanya, kata Pak Sudarsono ya, sebagai tokoh NU gitu ya. Ya, itulah komentarnya tuh soal Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyambangi makam keluarga dari Pak Jokowi ya. Aduh, harusnya itu, jangan jadi sengkuni katanya ya. Ya, kita tahu kayaknya Pak Mahfud kan baru-baru ini mengkritik permintaan KPK. Dia kan yang ngomong, ini ada masalah nih di IKN dan proyek kereta cepat. Jadi dia
ada penggelembungan dana, intinya ada korupsi lah. Oleh karena itu KPK bilang kalau punya bukti lapor dong. Nah, Pak Mahfud malah mengkritik pernyataan KPK gitu ya. Ngapain? Dia bilang harus saya buat laporan resmi. Ya, lah kan Anda yang bilang ada indikasi. Ya kasih dong kalau benar gitu ya. Jangan cuma ngomong aja terus lempar batu sembunyi tangan. Ya. Aduh. Dan masih banyak lagi ya. Dan itulah yang membuat kader PSI ini Pak Sudarsono menyatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Sangkuni baru, ya. Dan masih banyak lagi deh ya. Jadi intinya begini saja. Saya bisa memahami kegundahan hati seorang Sudarsono. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Ya, alur pikirannya saya bisa nangkep loh. Ini orang sudah pernah dipercaya oleh Jokowi, atau dengan katanya Pak Jokowi berjasa atas kehidupan Mahfud MD, mengangkatnya sebagai Menko, bukan menteri lagi, Menko. Kalaupun ada kesalahan atau dosa-dosa Jokowi, kritiklah, kasihlah masukan ketika dia masih menjabat. Tadi yang seperti saya katakan, dengan konsekuensi tidak disukai, atau diberhentikan, atau dia sendiri yang harus mengundurkan diri. Kalau dia berani mengundurkan diri dan dia ngomong di luar, itu baru jagoan. Tapi kalau tidak, kayak sekarang ini, ya, nggak salah Pak Sudarsono mengatakan Mahfud MD adalah Sangkuni baru. Itu yang saya bisa pahami, ya. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.